warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, kelas 2C, kelompok 6, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah praktikum sistem komunikasi seluler semester 4 dengan dosen pengampu, Ibu Atik Novianti SSTMT. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan materi RF Planning. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Nurul Asmaina dengan NIM 22311300021. Selanjutnya, Saud Jonathan dengan NIM 22311300033. Dan yang terakhir, Wanda Saila dengan NIM 22311300079. RF planning atau perencanaan frekuensi radio merupakan aspek penting dalam merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi nirkabel. Ini melibatkan alokasi dan konfigurasi frekuensi radio untuk memastikan komunikasi yang efisien dan andal antar perangkat nirkabel. Coverage planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah yang akan di-cover di daerah tertentu. Coverage planning juga bertujuan menentukan jumlah site sesuai dengan luas wilayahnya. Nantinya, suatu wilayah akan digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, daerah dense urban, yaitu perkotaan yang besar atau metropolitan. Yang kedua, daerah urban, yaitu perkotaan yang kecil dan sedang. Yang ketiga, daerah suburban, gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan sejumlah kecil industri. Yang keempat adalah daerah rural, daerah yang terbuka dengan populasi penduduk yang masih kecil. Di sini kita akan membahas mengenai flowchart coverage planning, di mana dimulai dari start, kemudian turun ke MAPL, yaitu yang memiliki fungsi untuk menghitung nilai pet loss minimum pada jaringan, kemudian turun ke propagation calculation, yang memiliki fungsi menentukan jenis propagasi dan menentukan, kemudian turun ke calculate cell dan radius and total cell, menentukan nilai radius cell dan total cell, kemudian turun ke total number of site, yaitu menentukan jumlah set berdasarkan coverage planning, kemudian N. Capacity planning. Capacity planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa jumlah penduduk atau user yang akan di-cover di daerah tertentu. Capacity planning juga bertujuan untuk menentukan jumlah site sesuai dengan banyaknya user. Nantinya, suatu wilayah akan digolongkan menjadi daerah rural, suburban, urban, maupun dense urban. Di sini ada flowchart, yaitu diawali dengan start, lalu ada forecasting number of user, yaitu untuk menghitung jumlah penduduk dari suatu daerah beberapa tahun yang akan datang. Lalu ada single user throughput, yaitu untuk menentukan throughput dari layanan. Lalu ada network throughput, yaitu untuk menentukan total throughput dari layanan uplink dan downlink. Lalu ada site capacity, yaitu untuk menghitung kapasitas dari site. Lalu ada total site calculation, yaitu untuk menentukan atau menghitung jumlah total dari site, yaitu cell coverage, cell radius, cell average, throughput, dan lain-lain. Lalu ada total number of user, yaitu menentukan jumlah user, lalu N. Kemudian kita akan membahas mengenai perencanaan RF atau radio frekuensi, yaitu alokasi spektrum menentukan pita frekuensi yang tersedia berdasarkan pedoman dan standar peraturan. Alokasikan frekuensi ke sel atau sektor berbeda untuk meminimalkan interferensi dan memaksimalkan efisiensi spektral. Kemudian frekuensi penggunaan kembali menerapkan pola penggunaan kembali frekuensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum. Sel diberi rangkaian frekuensi tertentu dan perencanaan yang cermat dilakukan untuk meminimalkan interferensi antar sel yang berdekatan.
Perencanaan sel. Perencanaan sel terbagi menjadi dua. Pertama, desain area cakupan. Rencanakan area cakupan sel untuk memastikan serah terima yang lancar dan menghindari kesenjangan atau tumpang tindih cakupan. Pertimbangan faktor-faktor seperti medan, struktur bangunan, dan karakteristik propagasi. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Perkirakan kepadatan pengguna dan beban lalu lintas yang diharapkan untuk menentukan dimensi jaringan untuk kebutuhan kapasitas. Hal ini melibatkan penentuan jumlah dan kapasitas sel yang dibutuhkan untuk menangani lalu lintas yang diantisipasi. Pemodelan propagasi RF, yaitu ada model Petlos. Gunakan model empiris atau teoritis untuk memperkirakan rekaman sinyal jarak jauh. Lalu ada bayangan dan pudar, mempertimbangkan faktor-faktor seperti bangunan, pepohonan, dan kondisi atmosfer yang mempengaruhi kekuatan sinyal. Kemudian sampai pada materi optimasi RF, yaitu optimasi cakupan dan manajemen interferensi. Optimasi cakupan, poin 1, peningkatan kualitas sinyal, sesuaikan tingkat daya transmisi dengan parameter antena untuk meningkatkan kualitas sinyal. Poin 2, optimasi serah terima, optimalkan parameter serah terima untuk memastikan transisi yang mulus antar sel. Yang kedua, manajemen interferensi. Poin 1, optimasi perencanaan frekuensi, sesuaikan pola penggunaan kembali frekuensi untuk meminimalkan interferensi. Poin 2, kontrol daya, menerapkan mekanisme kontrol daya untuk mengatur daya pancar dan mengurangi interferensi. Optimasi RF yang ketiga yaitu penyeimbangan beban. Penyeimbangan beban terdiri atas distribusi lalu lintas dan perluasan kapasitas. Distribusi lalu lintas yaitu menyeimbangkan beban pengguna antar sel untuk menghindari kemacetan jaringan. Perluasan kapasitas yaitu identifikasi area dengan permintaan tinggi dan rencanakan kapasitas tambahan. Selanjutnya, optimasi RF yang keempat, yaitu peningkatan kualitas layanan atau QoS. Peningkatan kualitas layanan atau QoS terdiri atas optimasi perpindahan paket dan pengurangan tingkat penurunan panggilan. Optimasi perpindahan paket yaitu mengoptimalkan parameter untuk layanan data paket switch. Pengurangan tingkat penurunan panggilan yaitu analisis dan mitigasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan panggilan. Nomor 5, pemantauan kinerja jaringan, indikator kinerja utama atau KPI. Pantau KPI seperti tingkat keberhasilan pengaturan panggilan, tingkat keberhasilan serah terima, dan throughput data. Pengujian drive. Lakukan uji lapangan untuk memvalidasi kinerja jaringan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nomor 6, teknik tingkat lanjut MIMO atau Multiple Input Multiple Output, yaitu menerapkan beberapa antena pada pemancar dan penerima untuk meningkatkan efisiensi spektral. Self-Organizing Network atau SON memanfaatkan algoritma otomatis untuk pengoptimalan dan adaptasi berkelanjutan. Pada materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dan optimalisasi RF adalah proses yang berkelanjutan, dan pemantauan serta penyesuaian berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan dan permintaan pengguna. Keberhasilan jaringan nirkabel bergantung pada perencanaan yang cermat dan upaya optimalisasi untuk memastikan layanan komunikasi yang andal dan berkualitas tinggi. Alat perencanaan RF berupa alat perangkat lunak seperti Atoll, EP-Wave, dan TIMS untuk merancang dan mensimulasikan jaringan.